Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini guys, saya sudah kembali ke studio setelah beberapa hari kemarin berada di Bali untuk menghadiri event dari OKX bersama beberapa influencer kesayangan kalian yang harusnya kalian tahu juga. Banyak banget yang pokoknya keren-keren deh. Ada Kevin Saili, ada Bro Andreas Tobing, ada juga Bro Andi Sanjaya, ada Bro Angga, banyak banget lagi yang lainnya yang pastinya kalian kenal kalau kalian memang sering search cryptocurrency di berbagai media sosial seperti TikTok maupun YouTube. Dan ya, untuk hari ini kita bakalan bahas lagi seperti biasanya. Banyak sekali berita yang pengen saya sampaikan ke kalian karena sudah beberapa hari juga kita ketinggalan. So, kita langsung aja mulai guys. Per hari ini, secara global market cap crypto itu naik sekitaran 1,78% ke 1,13 dolar. Sehingga kalau teman-teman perhatikan untuk top 10 sendiri, itu rata-rata hijau, kenaikannya ranging sekian antara 1,47% sampai ada yang 4%. Dan menjadikan Polygon Matic hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 4,14% menuju ke 0,88 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini berita ringan dulu untuk kalian bahwa salah satu exchange bernama Hotbit itu sudah menyetop operasional mereka. Sehingga kalau misalnya teman-teman merasa punya aset nih di Hotbit Exchange, segera withdraw dana kalian. Ini menurut saya penting karena kita nggak tahu kalau misalnya kalian sampai lupa untuk nge-withdraw apa yang akan terjadi ke aset kalian. Oke, jadi sekali lagi, ini juga menurut saya sesuatu yang harusnya dilakukan oleh seluruh exchange apabila misalnya pengen menutup operasi, gitu kan? Harusnya dikasih tahu dulu dan dihimbau ke para usernya untuk sesegera mungkin nge-withdraw dulu dananya, baru setelahnya mereka menyetop operasional. Sama sekali gitu. Kalau sekarang memang sudah di stop operasinya, tetapi masih ada cara, bukan cara, tapi kalian masih bisa nge-withdraw dana kalian yang ada di dalam Hotbit Exchange. Jadi kalau kalian merasa punya aset di dalamnya, sesegera mungkin withdraw aset di dalam Hotbit Exchange. Oke, jadi itu yang pertama saya rasa penting untuk saya sampaikan karena takutnya ada teman-teman yang kemudian menaruh aset yang cukup banyak di Hotbit Exchange. Nah, yang kedua untuk minggu ini sebenarnya ada beberapa data ekonomi penting yang menurut saya perlu kita waspadai juga dan bisa saja akan menciptakan semacam volatility di market. Kalau misalnya teman-teman yang merupakan forex traders, minggu ini banyak banget gitu. Di UK bahkan ada data inflasi juga, dari area euro juga ada beberapa event penting. Tapi kalau kita yang misalnya berfokus di cryptocurrency, mungkin kita harus ngefokusnya ke area Amerika Serikat saja. Nah, yang menurut saya akan sangat dipantau oleh para investor itu sebenarnya adalah data inflasi. Tetapi sebelum data inflasi dirilis, kita di tanggal 25 Mei nanti akan ada FOMC minutes, which is ya rangkuman lah dari pidato yang terakhir kali disampaikan oleh kakek Powell. Saya rasa tidak akan ada hal baru yang disampaikan. Di hari yang sama juga kita akan melihat data GDP Amerika Serikat itu dirilis. Oke. Dan forecast-nya sendiri itu akan terjadi penurunan dari 2,6% menjadi 1,1%. Tidak lupa juga ada initial jobless claim di hari yang sama. Jadi di tanggal 25 Mei harusnya kita sudah sedikit banyak bisa expect akan ada volatility. Diikuti juga di tanggal 26 Mei 2023, menurut saya ini adalah highlight utamanya karena di hari tersebut kita akan melihat core PCE price index dan juga PCE price index year on year dari Amerika Serikat. Nah, untuk prediksinya sendiri, kita melihat bahwa diekspektasikan tidak akan terjadi perubahan sama sekali, alias stay di angka 4,6%. Yang tentunya tidak kita harapkan ya. Kalau saya pribadi tentunya berharap kita melihat adanya penurunan secara konsisten di tingkat inflasi, sehingga sekali lagi itu mendekatkan kita kepada the Fed yang bakalan start untuk pausing rates, atau bahkan berpikiran untuk cut rates. Tetapi kalau misalnya itu tidak terjadi dan kita justru melihat inflasi stay di angka yang sama atau bahkan justru naik, itu kembali akan memperbesar chance
bahwa The Fed bakalan kembali menaikkan suku bunga di bulan Juni nanti. Yang sekarang sebenarnya juga ada yang percaya bahwa hal tersebut akan kembali terulang. Artinya sudah ada sebagian orang yang mulai percaya lagi bahwa The Fed itu belum selesai naikkan suku bunga, tapi masih akan menaikkan lagi di bulan Juni. Atau bahkan ada yang bilang masih akan naikkan 2 kali. Setelah kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu sebenarnya lumayan banyak, atau mungkin kita bisa bilang dominan. Orang-orang itu percaya bahwa The Fed itu sudah selesai untuk menaikkan suku bunga dan akan melakukan pausing rates. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring update beberapa data terbaru, mulai banyak lagi yang sekarang percaya bahwa The Fed belum selesai dan masih mungkin akan menaikkan 1-2 kali lagi. Tapi gimana menurut teman-teman? Apakah menurut kalian kita masih akan melihat kenaikan suku bunga dari The Fed ataukah menurut kalian mereka sudah akan stop? Mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian yang kedua, ini adalah sebuah gambar yang sangat menarik dari TJ Market. Katanya, say it with me, mainstream media is worthless for investing. Good job. Now go forth and win. Jadi menurut si TJ Market, berita yang kita baca di media-media massa seperti CNN, CNBC, dan lain sebagainya, itu justru bisa kita jadikan sebagai indikator keterbalikan. Artinya kalau misalnya media massa mengatakan A, kita harusnya bisa expect B yang terjadi gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, menurut TJ Market ini juga disertakan buktinya gitu. Bahwa setiap kali kalau media massa membicarakan stock market akan dump, atau intinya membicarakan sesuatu yang negatif lah terhadap stock market, itu justru biasanya adalah saat yang baik untuk membeli. Tetapi sebaliknya, ketika media massa juga udah cenderung positif dan menyarankan orang-orang untuk membeli, itu biasanya justru adalah saat-saat untuk sell. Nah, contohnya seperti apa nih di sini? Ini adalah chart S&P 500 dan ini adalah artikel-artikel dari headline-headline dari artikel media massa. How long will the 2022 bear market last based on previous stock market downturns? Jadi ini adalah artikelnya, dan itu adalah ketika kita berada di bottom dan kemudian kita mendapatkan rally. Tetapi ketika mereka sudah memberikan headline 3 reasons to invest in S&P 500 ETF right now. Artinya sudah dikasih 3 alasan kenapa kalian harus investasi di S&P 500 sekarang. Setelah itu dirilis, apa yang terjadi? Kita justru drop dalam. Oke, mungkin kalau misalnya cuma 1-2 ini kalian bisa katakan itu kan kebetulan aja lah kok gitu kan. Nggak usah dipermasalahkan. Oke, kita lihat berikutnya. Further 20% fall in US stocks certainly possible, says IMF director. Jadi katanya penurunan sebesar 20% lagi di stock market itu pastinya sangat memungkinkan, katanya direktur IMF. Dan dirilis di media massa. Apa yang terjadi berikutnya? Kita justru melihat stock market rally. Berikutnya lagi, 3 Warren Buffett stocks to buy hand over fist in December. Artinya, ya dikasih tahu lagi, rekomendasi-rekomendasi stocks yang bisa kalian beli. Apa kira-kira? Ketika headline tersebut muncul, kita justru melihat market drop. Sama lagi di sini, the stock market faces an even steeper decline in 2023. Artinya stock market akan menghadapi penurunan yang lebih signifikan di tahun 2023. Setelah artikel tersebut muncul, apa yang terjadi? Kita justru rally. Should you still buy the S&P 500 best performing January stocks? Kita drop, dan seterusnya. Ya, intinya kalian dapat lah gitu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa setiap kali media massa mengatakan sesuatu yang positif itu sudah pasti saatnya untuk menjual, gitu ya. Dan ketika media massa cenderung negatif, itu sudah langsung pasti saatnya membeli. Tidak seperti itu. Tapi kalau secara overall, ketika kalau kalian lihat misalnya selama berminggu-minggu cenderung berita itu selalu negatif, dan negatif, ya itu biasanya sih guys, biasanya adalah saat-saat baik untuk akumulasi. Sama juga ketika semuanya sudah dalam keadaan euforia. Tidak hanya mungkin media massa, influencer juga semuanya sudah super bullish, kemudian kalian melihat di sekeliling kalian semuanya juga udah bullish, itu justru biasanya saat yang baik untuk start melakukan distribusi. Ya kan? Jadi, ya,
ini adalah sesuatu yang mungkin perlu kalian ketahui ya ketika kalian membaca media-media artikel dari media massa. Jadi kalian harus telaah lebih dalam gitu. Jangan sampai terlalu gampang kemakan dengan headline-headline negatif atau terlalu gampang juga FOMO ketika ada melihat headline-headline yang super positif. Gitu ya. Nah, yang berikutnya ini juga ada sebuah data MVRV Z-Score dari Mr. Crypto yang katanya gitu cukup akurat sebelumnya dalam memprediksi bottom dari sebuah bear market. Nah, ini kita lihat dari dua cycle sebelumnya, tahun 2015-2016 dan 2019 ketika kita berada di bottom bear market. Nah, setiap kali kita masuk ke area bottom bear market, biasanya MVRV Z-Score itu flip ke arah negatif, guys. Yang bisa kalian lihat di sini histogramnya. Tetapi untuk menandai bahwa market tersebut sudah menyelesaikan bear market alias sudah ketemu dengan bottomnya dan sekarang lagi flip ke arah bull market, itu adalah ketika MVRV Z-score-nya itu juga flip ke arah positif. Seperti yang terjadi di sini, kita flip ke arah positif dan kemudian kita tidak lagi membuat lower low baru dan start untuk building bull market baru dan bahkan mencapai all time high. Sama juga di 2019 kita mencapai MVRV Z-score-nya negatif, kemudian flip ke arah positif dan itu juga menandai bottom bear market pada saat itu. Nah, kali ini hal yang sama juga terulang, di mana awalnya kita itu melihat MVRV Z-score itu berada di area negatif ketika kita melihat Bitcoin drop ke kurang lebih area 20.000, 16.000, 17.000, itu negatif MVRV. Tapi sekarang sudah mulai flip juga ke arah positif. Nah, apakah history atau sejarah akan berulang? Who knows gitu ya. Bisa aja ada orang, pastinya ada orang juga yang bakalan mengatakan this time will be different. Saya juga tidak menyalahkan orang yang mengatakan tersebut. Tetapi pada intinya sekali lagi kita semuanya di sini hanya mungkin melakukan prediksi analisa dan berdasarkan probability. Tidak ada yang mampu menggaransi yang mana yang benar sebelum pada akhirnya yang mana yang benar-benar terjadi. Artinya kalau misalnya ada yang mengatakan kita belum bottom bear market kok, kita masih akan drop lagi ke lower low baru, yaitu prediksi kalian. Ada juga yang bilang kita nggak bakalan ke lower low baru lagi kok, tapi kita akan langsung menuju ke all time high yang baru. Ya, itu prediksi kalian juga. Tapi kan sama-sama belum akan terbukti sebelum benar-benar terjadi toh. Jadi kita jangan sampai ya terlalu overconfidence, pengen mendahului market dan merasa seakan-akan kita yang paling benar, paling tahu gitu. Makanya saya selalu sampaikan, kalian harus men-setting portofolio kalian sedemikian rupa supaya kalian akan mampu untuk menghadapi segala senario yang bisa aja terjadi. Karena walaupun kita yakin terhadap salah satu senario, tapi kita nggak boleh overconfidence. Kita harus kasih celah untuk kesalahan. Artinya apa? Selalu siapkan cash di portofolio kalian supaya kalau misalnya diperlukan itu kalian bisa deploy. Oke, kalaupun kalian terlalu takut masuk ke market itu juga tidak baik. Artinya kalau misalnya kalian yang berada di kubu yang mengatakan bahwa kita masih akan ke lower low baru dan kalian tidak terus-menerus melakukan evaluasi dan misalnya kalian sudah melihat ada tanda bahwa sepertinya lower low baru itu tidak akan tercipta dan justru kita akan ke all time high, tapi kalian masih bersikukuh gitu ya karena kalian overconfidence. Nggak mungkin kalau kita ke all time high, kita pasti ke lower low baru dulu. Nah, itu juga tidak baik. Jadi, kalaupun kalian punya prediksi, ya jangan sampai ekstrem aja gitu. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari platform trading di semua aset kelas, saya rasa MiTrade bisa menjadi solusi. Karena di sini teman-teman akan bisa trading mulai dari cryptocurrency, forex, saham, komoditas, indeks, semuanya bisa kalian lakukan di sini. Untuk depositnya sendiri itu minimal hanya $50 saja. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba trading di MiTrade, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Jadi sehingga ketika saya juga memberikan setup baru nantinya, teman-teman juga akan bisa langsung manfaatkan tanpa harus buka akun di terlalu banyak broker. Karena di satu platform ini saja, teman-teman sudah bisa trading di semua aset kelas. Jadi ketika ada peluang di saham, kalian bisa manfaatkan, ada di forex, kalian bisa manfaatkan, ada di indeks juga bisa kalian manfaatkan, dan seterusnya. Oke, dan saya juga sebenarnya pribadi cukup menyarankan, kalau misalnya teman-teman merupakan seorang trader, ya jangan terlalu berfokus ke satu aset kelas. Karena sebenarnya yang bisa kalian tradingkan itu banyak, guys. Kalau kalian sudah punya sebuah trading plan gitu ya, kalian ngerti setup kalian, maka kalian bisa cari setup tersebut di aset kelas lain juga. Tidak harus kalian terlalu berfokus ke satu aset kelas. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa aja kalian langsung klik link yang ada di kolom description box untuk
mendaftar dan kalian bisa langsung memanfaatkan peluang-peluang terbaru yang ada di aset kelas yang lainnya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Dan sekarang saya pengen masuk ke chartnya Bitcoin dan pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, ada sebuah hal atau sebuah senario yang saya pengen sampaikan ke teman-teman sekalian dan mempunyai probability yang cukup tinggi juga menurut saya untuk terjadi berikutnya. Nah, yang pertama saya pengen kasih lihat dulu historinya gitu. Bahwa ada terjadi kemiripan antara pergerakan yang kita lihat kali ini dengan yang beberapa kali sebelumnya. Kemiripannya di mana? Nah, saya akan jelaskan gitu. Dari contoh yang pertama di sini. Kita mendapatkan apa di sini? Sell off. Kemudian ada bounce yang lumayan. Oke, disertai apa? Konsolidasi. Dan kemudian kita break di atas konsolidasi tersebut. Tetapi ini hanya untuk break di atas area lower high terakhir, kemudian sell off. Oke, ingat ya patternnya guys, kita sell off lumayan kenceng, kemudian ada bounce yang lumayan kenceng, diikuti ada konsolidasi, kemudian breakout, dan ini hanya untuk kemungkinan menjemput stop loss di area lower high terakhir. Jadi kita break sedikit di atas lower high, kemudian kita justru roll over, atau kita kembali down. Contoh yang di sini sama. Kita mendapatkan sell off yang lumayan kencang, bounce-nya juga lumayan kencang, disertai konsolidasi. Apa yang terjadi berikutnya? Kita kemudian juga break di atas konsolidasi tersebut dan break di atas area lower high terakhir. Dan yang terjadi berikutnya kita sell off. Ya kan? Berikutnya lagi, ada lagi contohnya. Tapi ini yang versi sedikit lebih kecil gitu. Kita mendapatkan sell off yang kencang, disertai ada bounce yang lumayan kencang di sini. Oke. Oh sorry, bukan yang ini. Di sininya. Ini. Sell off yang kencang. Makanya tadi saya bilang versi kecilnya ini guys. Sell off yang kencang. Disertai bounce yang kencang. Kemudian ada konsolidasi di sini. Kemudian kita break konsolidasi tersebut. Untuk apa? Untuk kemudian break di atas area lower high terakhir. Dan yang kemudian terjadi, kita kemudian kembali sell off. Nah, ini adalah skenario yang juga harus kita waspadai guys. Dan bisa saja teman-teman manfaatkan apabila mengerti caranya. Gimana caranya? Nah, kalau misalnya di sini tentunya berarti yang kita lihat sekarang adalah sell off yang lumayan kencang. Disertai bounce yang lumayan kencang, kemudian ada konsolidasi di sini, which is berarti kita berada di step yang berapa? Kedua atau ketiga tadi. Dan yang terjadi berikutnya, kita akan mendapatkan bounce dan break di atas area low terakhir, kemungkinan nyampe ke sekitaran area di sini. Dan ketika hal tersebut terjadi, kita harus sangat aware tentang apa yang terjadi berikutnya. Kalau ternyata kita kemudian mendapatkan sell off yang lumayan kencang, oke, disertai dengan breakdown di trendline yang tercipta nanti di sini, ini adalah peluang untuk short. Terlebih lagi kedua, teman-teman bisa melihat di sini kita juga akan menghadapi area trendline. Berarti ada dua alasan sekaligus kenapa kita bisa mendapatkan sell setup dari sana. Tetapi saya tidak menyarankan, walaupun ya boleh aja sebenarnya kalau misalnya teman-teman memang yakin banget kita bakalan roll over dari sini untuk start mencoba peluang setup untuk sell, itu sah-sah saja, tapi ini termasuk agresif. Kalau kalian konservatif, kalian harus menunggu skenario yang di sini. Di mana kita sell off, kemudian ada breakdown dari trendline yang di sini, itu adalah setup bagi kalian untuk masuk. Nah, kenapa yang itu yang lebih konservatif dan kenapa saya kategorikan kalau kalian masuk di sini itu cenderung agresif? Karena kalau misalnya kalian masuk di sini, kita masih belum tahu apakah kita akan kembali sell off di sini, ataukah kita hanya akan terkonsolidasi di atas area trendline ini, dan itu justru bisa mengubah segalanya. Karena kalau misalnya yang kita lihat bukan sell off, tetapi justru konsolidasi di sekitaran area di sini, maka yang kita lihat adalah sebuah pattern yang justru merupakan inverse head and shoulder. Dan itu justru adalah pattern bullish gitu guys.
Jadi tergantung nantinya apakah senario yang kita lihat di sini itu nanti akan berulang. Nah, ciri-cirinya apa? Sekali lagi ciri-cirinya adalah kalau kita melihat sell off yang terjadi itu lumayan kenceng. Kita lihat di sini dropnya kenceng banget, gitu kan? Sama juga di sini. Dropnya seperti apa? Dropnya juga kenceng banget. Oke, kita breakdown dari trend line-nya di sini. What happened? Kita kemudian drop kenceng. Ya kan? Sama juga dengan yang di sini. Kita breakdown dari trend line-nya, kita kemudian drop kenceng. Jadi ini adalah senario di mana teman-teman kemungkinan bisa dapatkan short setup. Tetapi kalau yang terjadi sekali lagi justru adalah semacam konsolidasi di atas area di sini, dan kemudian kita breakout di atas konsolidasi tersebut, itu bisa mengubah senarionya menjadi lebih tinggi probability bahwa kita akan melanjutkan kenaikan. Sebenarnya bagi saya pun gitu ya, kalau misalnya kita dapat di sini, ini adalah short term long bagi saya. Kalau mau swing, itu antara tunggu kita break di atas area trendan besar di sini, atau yang kedua kita bisa menunggu dia jebol di bawah area low terakhir di sini kemudian membuat fake out sekali lagi, atau kita kembali ke area trendline besar di sekitaran sini sebelum saya mencari peluang untuk swing long berikutnya. Jadi kalau misalnya untuk outlook-nya sudah sedikit banyak ngerti ya guys tentang apa yang saya tunggu berikutnya, dan kalau sampai terjadi saya kemungkinan besar akan kembali mencari setup. Tapi kalau bicara untuk short term banget dari segi price action, saya rasa ya sekali lagi kita akan bisa melihat Bitcoin untuk kembali mencoba nge-retest ke area trendline, which is yang harusnya sudah kita lakukan sekarang, atau at least sudah dekat banget dengan trendline lagi. Saya rasa kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area di sini. Kalau kita mampu jebol, saya rasa kita akan melihat Bitcoin untuk melakukan rally yang lumayan kencang. Sekali lagi, target utamanya adalah area lower high terakhir di sini. Nah, setelah kita break di atas area tersebut, kita harus super waspada terhadap apa yang terjadi berikutnya. Oke? Ya, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan, teman-teman. Kalau misalnya kalian memang hobi banget scalping, mungkin kalian bisa menunggu retestnya di sini. Karena kalau kalian masuk di sini, secara risk and reward tidak akan memadai lagi, karena naik sedikit kita sudah akan ketemu dengan trend line. Tapi kalau kalian menunggu retestnya di sini, ini mungkin akan provide risk and reward yang jauh lebih baik. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk di video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.